Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuhrawati dan kawan saya Anggun Desra Alfiani dari kelompok 3. Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Banda Aceh. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi mikrobiologi pada bidang pertanian. Sebelum kita membahas aplikasi mikrobiologi dalam bidang pertanian, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih arti dari mikrobiologi. Jadi, mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Ialah sesuatu yang mikroskopis atau kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Harus menggunakan alat bantu seperti mikroskop dan lain sebagainya. Kemudian, mikrobiologi ini terbagi menjadi mikrobiologi pertanian. Mikrobiologi pertanian merupakan cabang mikrobiologi yang mempelajari tentang peranan mikrobia yang dapat menguntungkan maupun merugikan pada produksi pertanian. Peranan mikroba dalam bidang pertanian. Yang pertama ada pupuk hayati atau biofertilizer. Pupuk hayati merupakan pupuk yang secara tidak langsung menyediakan hara untuk tanaman dan juga sebagai sediaan yang mengandung mikroorganisme yang berfungsi sebagai pemfiksasi nitrogen, pelarut maupun dekomposer atau pengurai. Jadi, salah satu contoh bakteri dari pupuk hayati ialah bakteri pemfiksasi nitrogen, yaitu Rhizobium sp dan Azobacter sp. Bakteri pemfiksasi N melalui proses enzimatik yang melibatkan enzim nitrogen yang memetabolisme eksudat akar dan menyediakan nitrogen untuk tanaman sehingga bisa diserap oleh tanaman tersebut untuk dimanfaatkan. Selanjutnya ialah Bacillus sp dan Pseudomonas sp, yaitu Pseudomonas sendiri menyebabkan tanah di lingkungan perakaran lebih menjadi asam sehingga dia melarutkan fosfor. Kemudian fosfor yang dilarutkan dari udara tersebut diserap oleh tanaman. Jadi banyak sekali mikroorganisme yang berperan sebagai pupuk hayati yang biasanya itu digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanam, baik melalui peningkatan nitrogen bebas, peningkatan pelarut fosfat dalam tanah, maupun merangsang pertumbuhan tanaman melalui sintesis senyawa pemacu pertumbuhan. Yang kedua, sebagai penghasil zat pengatur tubuh. Salah satunya yang dikenal ialah PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria, yaitu bakteri pemacu pertumbuhan tanaman. Dan bakteri ini biasanya hidup di akar tanaman atau rhizosphere. Kemudian, mikroorganisme ini hidup berkoloni di sekitar akar tanaman yang dapat membantu memacu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap jamur patogen. Terus yang kedua ada mikoriza, yaitu merupakan asosiasi simbiosis mutualisme antara jamur dengan sistem perakaran tanaman. Seperti terlihat pada gambar, ini merupakan letak dari bakteri rhizosphere. Dia tuh terletaknya di akar, seperti pada gambar ini. Karakteristik PGPR. Rhizobakteri merupakan bakteri yang hidup bebas dan beberapa dari mereka hidup di dalam jaringan maupun akar tanaman. Jadi, bakteri ini dapat digunakan pada bibit tanaman dan dapat melindungi serta meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kerusakan karena serangan yang disebabkan oleh patogen. Jadi, bakteri ini tuh bersifat melindungi. Bakteri yang biasa digunakan pada pengujian PGPR ini misalnya Pseudomonas, Aspergillium, Bacillus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengaruh PGPR. PGPR ini sangat menguntungkan bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak. Secara langsung, terjadi interaksi langsung antara mikroba dengan tanaman. Dan secara tidak langsung, melalui aktivitas pengendalian patogen. Patogen yang sudah terjangkit di situ, misalnya dia menghasilkan berbagai senyawa atau metabolit seperti antibiotik di dalam tanaman tersebut. Letak rhizobacteria terdapat di akar, seperti pada gambar terlihat perbedaan antara rhizobacteria yang kanan dan rhizobacteria yang kiri. Yang terdapat rhizobacteria dia lebih banyak seperti serabut-serabut yang mengandung rhizobacteria. Kemudian
Di sampingnya bisa dilihat pada Rhizobacteria yang pertama, bentuk dari Rhizobacteria di dalam sel dilihat melalui mikroskop cahaya berwarna hitam. Sedangkan dilihat menggunakan mikroskop elektron, terlihat jelas bentuk dari bakteri Rhizobacteria ini. Dia berbentuk basil atau batu. Perbedaan tanaman yang diberi Rhizobacteria dengan yang tidak diberi Rhizobacteria terlihat jelas pada gambar. Tanaman jahe yang tidak diberi Rhizobacteria tumbuh seperti tanaman liar dan relatif pendek dan pertumbuhannya lambat. Sedangkan pada gambar di sampingnya, jahe yang diberi Rhizobacteria tampak lebih panjang dan tahan terhadap penyakit, serta pertumbuhannya relatif cepat. Kemudian Mycorrhiza. Mycorrhiza merupakan interaksi jamur dengan sistem perakaran. Tanaman yang bermycorrhiza sangat toleran terhadap temperatur tanah yang tinggi, berbagai jenis patogen tular, tanah dan akar, dan keracunan logam berat. Aspek yang menguntungkan setelah aplikasi mikroba ialah terjadinya peningkatan produktivitas, peningkatan keseragaman tanaman, penurunan kerusakan bibit yang baru dipindahkan, penurunan penggunaan pupuk dan fungisida buatan, peningkatan ketahanan terhadap penyakit, memacu pertumbuhan tanaman, dan memacu pertunasan dan persambungan. Seperti terlihat pada gambar, di bawah ada gambar pohon pisang yang tumbuh tampak sejajar dan sehat. Tanaman yang mengandung mycorrhiza ini dia tahan terhadap patogen dan pertumbuhannya relatif cepat. Kemudian ada gambar bibit tanaman cabai yang diberi Rhizobacteria, pertumbuhannya relatif cepat. Dan buah yang dihasilkan juga memuaskan dan bagus. Selanjutnya ialah detoksifikasi tanah. Detoksifikasi tanah merupakan pestisida atau senyawa kimia yang berada di dalam tanah dapat dirombak oleh mikroorganisme sehingga menjadi senyawa tidak beracun dan dapat mengurangi kerusakan ekosistem oleh pestisida. Enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut. Bakteri yang berperan dalam detoksifikasi tanah ini contohnya tuh seperti Pseudomonas, Clostridium, Bacillus, Thiobacillus, Achromobacter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angundasa Alfiani ingin melanjutkan presentasi dari Zuhrawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Biorokompase. Nah, Biorokompase ini merupakan mikroorganisme dekomposer yang akan menguraikan bahan organik. Contohnya itu seperti Trichoderma sp, Bacillus sp. Nah, masih juga banyak beberapa contoh lainnya. Selain itu juga, mikroorganisme ini dapat menguraikan selulosa dengan menggunakan enzim selulosom atau sering disebut bakteri anaerob atau ekstraseluler enzim. Kita juga dapat menyebutkannya dengan bakteri aerob. Contohnya tuh adalah Clostridium, Thermocellum, dan Cytophaga. Nah, baik, selanjutnya di sini ada antibiosi atau lisis. Baik, antibiosis atau lisis ini adalah beberapa mikroorganisme yang mampu menghasilkan antibiotik ataupun enzim, misalnya pada glukanase dan sitinase. Nah, untuk mendegradasi sel-sel mikroba ini, di sini ada pertamanya ada Pseudomonas yang dapat mengendalikan Fusarium, Oxysporum, dan Aspergillus niger dengan mengekskresi metabolit sekunder yang mampu melarutkan sitin. Nah, di sini selanjutnya itu ada Beauveria bassiana. Dia dapat mengontrol serangga atau Mysus persiae. Dan dia juga dapat menghasilkan enzim protease
kitinase dan lipase yang dapat menyerang dan melarutkan komponen penyusun kutikula pada serangga. Pada slide ketiga ini ada Bacillus thuringiensis. Dia ini mampu untuk membentuk kristal yang membawa gen Cry yang berfungsi untuk insektidasi atau nematisida. Nah, pada slide terakhir ada hyperinference atau sering disebut interferensi Hilva. Nah, interferensi Hilva ini adalah salah satu mekanisme yang memicu kematian hifa saat dua miselia dari dua spesies jamur yang berbeda. Masing-masing pada jamur ini mengeluarkan senyawa kimia superoksides dan peroksides yang menyebabkan kematian pada jamur. Salah satu contohnya itu seperti pengendalian penyakit busuk pada akar pada pohon konifer yang disebabkan oleh Heterobasidion spp oleh jamur Plebeiopsis gigantea. Nah, sekian dari presentasi kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.